سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. قال تعالى في القرآن العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية أو كما قال. أما بعد. Jinabal kurama masyaikhana al-aizza, para alim dan para ulama, para bapak kiai, taminipun panjenenganipun Romo Ki Hamid, boten kesupen cucunipun Rasulullah ingkang nderekaken hadir rawuh wonten menika majelis ingkang insyaallah berkah, insyaallah mubarak. Al-Habib Umar Al-Jufri, jenenganipun Al-Habib Ahmad Al-Jufri, kang sedaya kawula tadhong sedaya dawuh dalah sabda tamanipun ki mboten kata loben Bapak Kepala Desa, Bapak Ruslan, Ketua BPD beserta anggota, sedaya masyarakat Desa Cengkir ingkang kawula mulyakaken. Kula wau mun dipesen aja suwi-suwi. Sediluk wae. Nggih. Sing jelas kula mandhar remen, sing paling penting acara dalu niki gak ono maneh kejaba sesuai dengan draft yang ada ini dalam ranah zikir sesarengan. Maca sholawat sesareng. Donya wis kaya ngene jek enek wong gelem kumpul-kumpul maca sholawat bareng. Dik luweh-luweh niki dimusyahadahno putune Kanjeng Nabi. Insyaallah panjenengan mangke bakal dipun tuntun. Jenengan mangke bakal dipun bimbing. Sing bimbing gak ana maneh kejaba putu-putunipun Kanjeng Nabi ingkang dalu niki nderekaken musyahadahaken panjenengan wonten menika panggenan ngawontenaken acara zikir sesarengan. Mila kula nyuwun barokah doa sholawat diketuki Mas nggih. Mangke monggo dipun dherekaken sedaya nggih. Kita hormat dhateng putunipun Kanjeng Nabi. Semoga-moga kanthi barokah sholawat niki sing dalu niki dalam keadaan susah mugi enggal dipun paringi bungah dening Allah. Sing dalam keadaan gerah mugi enggal dipun paringi sehat dening Allah. Sholawat burdah biasa ya Kak. Sholawat burdah. Sholawat burdah niki dipun karang kalih Asy-Syaikh Imam Busiri. Burdah ingkang dipun karang kalih Asy-Syaikh Imam Busiri niku wonten cerita gak sekedar langsung dipun karang. Wekdal semanten Imam Busiri niku dipun rawuhi kalih Kanjeng Nabi dalam posisi beliau niki dalam keadaan gerah. Sakit stroke nek cara sak mangke. Awake niku waras mangan games tapi gak iso lapo-lapo. Dadi wis gak iso lapo-lapo, sampai bojone kuweleh gak iso lapo-lapo, gak apa-apa Pak, sing penting ijek urip. Niku wong stroke. Akhire yok napa? Dipun perintah kali Kanjeng Nabi Asy-Syaikh Imam Busiri untuk mengarang bait-bait syair ingkang dipun wastani sholawat burdah. Akhirnya ya napa? Bagaimana ya Rasul, kami harus mengarang dan menukil sholawat-sholawat itu. Sementara posisi kondisi fisik saya ini dalam keadaan begini. Akhirnya ya napa? Ranten niku pancen perintahipun Kanjeng Nabi dateng berikut tetep dipun lampahi kali Asy-Syaikh Imam Busiri ingkang sak mangke dipun juluki lakopipun dipun asmoni sholawat burdah. Alhamdulillah setelah usai burdah dikarang oleh Asy-Syaikh Imam Busiri,
kawontenan sakit ingkang kados mekaten biidznillah wa biaunillah dipun paringi sehat dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila para bapak, para ibu ingkang dalu niki mungkin kawontenan panjenengan rata-rata biasa. Usia 60 sampai 65, 70, 80 niku biasane urip sakniki niku dibarengi lara linu sampai ngentekno obat sing diarani obat linu. Kapan bar ngunjuk obat entek linune teko. Yes muga-muga barokah niki penyakit panjenengan, linu panjenengan dipun angkat dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo Mas. Sholawat berkah sing biasa mawon. Kula mboten saged ketukan sing rodan. Maula ngaten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Banjari nggih, banjari nggih. Maula sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula liwasalim ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadzakkuri ranim bidhi salamin mazastadab anjara Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun Mas. Dalam terusaken. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kawontenan zaman ingkang kados mekaten
jek enek wong gelem zikir. Jek enek wong gelem zikir sing kathahe kaya ngeten iki nandakno wong niki pancen selalu teng manahe niku ana imane. Sing imane niku saking gumanteli dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kok enek wong gelem zikir, kok enek wong kok eling nang Allah. Kados panjenengan ngeten niki jenengan secara sadar atau gak sadar jenengan niku dipun jejeri kali Allah. Donya kok isih enek wong gelem kaya ngeten iki. Jenengan terlepas paham utawa gak paham, sadar utawa gak sadar, jenengan niki dipun jejeri dening ngersanipun Allah. Sebab apa kok jenengan dijejeri Allah? Jenengan kersa eling nang Allah. Gawe Allah, ana jalisu man dzakaroni. Aku eling, aku nyebut karo wong sing gelem nyebut nang aku. Aku jejeri karo wong sing gelem eling karo aku. Ana jalisu man dzakaroni. Termasuk kaya ngeten iki. Ketinggalipun biasa-biasa, tapi jejerene jenengan niku sing luar biasa, istimewa. Ono maneh kejaba ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kathik sing dijenengan damel zikir iku gak ono maneh kejaba selawat dhateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho tepake niki lho kok jenengan iki dijejeri cucune Kanjeng Nabi pisan. Insyaallah zikir kita niki gak usah liwat sinten-sinten, langsung saged wusul dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane jenengan gondeli Bib Umar niki, jenengan gondeli Bib Ahmad niki. Aku demang ora waduk kena apa ya waduk ya. Nggih. Rawong cengkere ya. Cengkere ku kencenge pikir nggih. Karo kenceng sing sak liyane pikir nggih. Allah sallallahu alaihi ala Muhammad. Napa kok ngoten dawuh Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah ngangge fi'il mudhari niku terus. Makanya nek ditakoki sapa sing paling selalu istiqomah maca selawat nang Kanjeng Nabi, gak ono maneh kejaba Allah Subhanahu wa taala. Ngangge fi'il mudhari, yusalluna 'alan nabi. Maca selawat terus. Masya Allah. Makanya kula niku Bib, alhamdulillah semenjak kula niki panggih Habib, kula niki siyen niku diijazahi kalih Romo Yai Abdul Syukur saking Kediri. Kiyambakipun sanatipun saking Kyai Mahrus. Niku kiyambake derengipun sedo niku selalu istiqomah sedina suwengi niku maca selawat niku kaping 2, kaping 2.000. Kula saged ngetutne niku ping 100.000. Namung saged boten saged langgeng, tapi kula insyaallah namung sing dawam niku kisarane ping 3.000 ing dalam sedina sedan. Jadi kula sholawat niku ping 1000 kali jamaah niku sholawat nariyah. Lajeng sholawat bahriyah ping 100 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niku kula rata-rata namung kaping 3000. Niku ing dalem sedinten sedan. Makane napa dahsatipun sholawat niki kula tak cerita sithik mawon nggih. Jenengan niki pokoke aja sampe ninggalno. Wis enten acara kaya ngeten niki mangke kedahe wonten asare. Wonok labete, ojo sampai mangke kundur saking mriki jenengan iki mboten ngersakaken mau selawat. Nek jenengan pengen dituruti apa sing dadi karepe panjenengan. Nek jenengan kepengin dituruti apa sing dadi kebutuhane panjenengan. Siji, ojo ninggalno selawat nang Kanjeng Nabi. Ana salah siji cerita. Cerita ini hasil karya dari para santri pondok pesantren Hidayatul Muhtadin Lirboyo. Datang berikut niku wonten cerita, dan cerita ini bukan cerita fiksi, bukan cerita fiktif, bukan, tapi cerita nyata. Ngeten Bapak Ibu, wonten setunggalipun tiang niku omah-omah,
Tiang omah-omah niku tentunya yang dibutuhkan tidak lain adalah kebutuhan hidup berkeluarga, kebutuhan hidup berumah tangga. Lajeng kebutuhan hidup berumah tangga niku gak ono maneh kejaba butuhe niku duit. Butuhe niku fulus, butuhe niku uang. Satu ketika beliau niku terlilit hutang. Terlilit hutang. Dia hutang kepada rekanannya, kepada kawannya. Dengan jumlah kawannya yang dihutangi itu sejumlah 10 orang. Dan 10 orang itu satu-satunya di masing-masing diutangi 1 juta, 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai 10 koncone diutangi. Akhirnya ngelumpuk 10 juta. Satu ketika hutang itu sudah pada masa saat jatuh tempo. Wis wayahe balikno. Akhirnya ya nopo? Karena sudah mau mengembalikan, dia tidak bisa mengembalikan. Akhirnya koncone sing diutangi niku sami datang kepada mereka. Sebut saja namanya Pak Soleh. Datang kepada Pak Soleh yang intinya adalah menagih hutang. Pak Soleh, ini sudah saatnya hutang 1 juta saya tagih pada ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Soleh hanya menunduk karena beliau tidak mampu menunaikan apa yang sudah dijanjikan mereka akan mengembalikan sebagaimana kemarin transaksi terjadi, yaitu sudah jatuh temponya untuk dibayar hutang itu. Pulanglah orang pertama itu dengan hampa, tidak membawa apa-apa, dengan tangan kosong, gak oleh nagih duit. Datanglah orang ketiga, nagih lagi kepada Pak Soleh. Pak Soleh, ini sudah saatnya duit saya 1 juta, tolong dan dikembalikan, saya butuh. Pak Soleh dengan menjawab yang sama, insya Allah kalau nanti ada akan saya kembalikan. Tangan kosong untuk orang yang ketiga. Sampai kepada orang yang ke-10 itu dengan jawaban sing podo. Karena jawabannya podo, akhirnya Pak Soleh termenung, iki nek model gini terus wong 10 gerudukan nagih nang aku, pusing aku pikiran. Akhirnya di satu kampung itu ada orang kaya. Orang kaya yang baik hati. Berangkatlah Pak Soleh itu menuju kepada orang kaya tersebut yang baik hati. Namanya sebut katakanlah Haji Abdullah. Sesampainya di rumah Pak Haji Abdullah, dia ngomong, ada apa Pak Soleh? Kamu pagi-pagi kok sudah datang ke rumah saya? Ngapunten Pak Haji Abdullah, sowan kula dateng panjenengan gak ono maneh kejaba kula niki kepingin ngrepoti jenengan, kula kepingin utang arto panjenengan. Oh ngono. Lah piro jumlah? 1 juta. Karena dipandang Pak Soleh ini adalah orang baik dalam pandangannya Bapak Haji Abdullah, akhirnya uang 10 juta itu diberikan. Utangnya diparingno. Sesampainya diparingno oleh Pak Soleh, uang 10 juta itu diecer kepada orang temannya yang dipinjami 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 10 juta. Habislah. Maka dalam bahasa Roma Irama radhiyallahu anhu ada yang namanya gali lubang tutup lubang. Itu betul. Ada orang itu gali lubang tutup lubang. Mestinya dia bisa melunasi hutang tapi masih punya hutang kepada Pak Haji Abdullah dengan nominal yang sama, yaitu 10 juta. Tapi tidak 10 orang, cuman 1 orang, agak ringan bebannya. Akhirnya apa? Dia sampaikan kepada Pak Haji Abdullah, Pak Haji Abdullah, nanti kalau sudah jatuh temponya akan saya berikan itu. Akan saya sauri, bahasa saya, tak bayari tak sauri. Akhirnya betul, semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini. Ternyata hutang itu tidak kelar untuk disauri oleh Bapak Haji Soleh, Bapak Soleh. Akhirnya apa? Ini sudah saatnya jatuh tempo. Pak Haji Abdullah datang. Pak Soleh, katanya utangku 10 juta arep sampean sauri. Ya nopo iki wis jatuh tempo nih. Dia menunduk. Dia menunduk. Dengan menunduknya itu dia berpikir, ya Allah, saya tidak bisa menepati janji. Datang lagi yang kedua, ora oleh neh Pak Haji Abdullah gak oleh sauran utang. Datang yang ketiga, gak oleh, akhirnya mamprak-mamprak, muring-muring. Yang namanya orang kaya,
wajar kan? Kowe utang penak mbek aku. Jarene arep mbok bayarin dilalah tak tagih ping 3 babar blas. Kowe gak nyauri aku blas. Akhirnya ya apa? Wis gini aja Pak Soleh. Karena kamu sudah tidak menepati janjimu, karena kamu sudah tidak bisa membayar kamu hari ini saya penjarakan. Akhirnya ya nopo? Pak Haji Abdullah itu memanggil seorang penghulu, seorang advokat, seorang pengacara, seorang hakim untuk memenjarakan beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu itu mereka diinterogasi. Apa betul Pak Soleh kamu punya hutang kepada Pak Haji Abdullah senilai 10 juta? Nggih. Apakah betul ini sudah jatuh tempo? Enggak. Apakah betul hari ini kamu tidak mampu membayar? Enggak. Kalau begitu, kamu harus dipenjara karena kamu sudah melakukan penipuan. Coro P21 ini kono DE sudah melakukan penipuan. Akhirnya ya nopo Pak Soleh? Enggak, betul nopo jenengan penjara. Tapi saya itu berikan waktu saya untuk pulang. Bingung. Gue harap tak penjara kok malah jaluk mulai. Jangan-jangan nanti kamu lari. Jangan-jangan nanti kamu melarikan diri. Akhirnya ya nopo? Dimintai jaminan. Udah, kamu boleh pulang, tapi dengan satu syarat jaminannya. Kok ngerasa jaminan bayar utang we ora iso, kok apa boleh jamin? Harta di rumah yang ada itu sudah tidak bernilai segitu. Dah. Akhirnya apa? Jaminannya Rasulullah. Loh, jaminannya Kanjeng Nabi. Kaget seorang advokat. Apa hubungannya utangnya sampean kalau Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi ora melok-melok kok mbok elok-elok urusan utangmu. Jaminannya Rasulullah katanya. Akhirnya karena dilihat keseriusannya. Dia ditanya, kenapa harus Rasulullah menjadi jaminan? Kalau nanti saya besok pagi tidak kembali ke panjenengan, saya siap tidak diakui menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya nopo, dengan keseriusan itu diberikanlah mereka kesempatan untuk pulang, berpamitan kepada anak istrinya. Nah, besok bapak tidak pulang di rumah. Bu, saya besok tidak bisa pulang di rumah karena besok bapak harus menunaikan tugas. Saya harus masuk penjara sesuai dengan apa yang disajikan. Akhirnya ya nopo? Begitu koten di tengah malam anaknya istrinya, nak ayo bangun nak. Bu ayo bangun bu, besok saya tidak bisa lagi sholat jamaah dengan panjenengan. Malam ini ayo sholat lail, sholat tahajud. Sholat malam dilakukan bersama anak istri bapaknya. Setelah itu Bapak Soleh itu menyuruh kepada istri dan anaknya, nak bu moco sholawat seake-ake bu. Moco sholawat seake-ake. Akhirnya bertiga itu membaca sholawat sebanyak-banyaknya tanpa bilangan, tanpa hitungan. Akhirnya apa? Dengan mereka membaca sholawat di tengah malam, mereka lelap tertidur. Dalam posisi mereka itu masih berzikir membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya nopo? Dalam mimpinya mereka bermimpi dipetuki Kanjeng Nabi, dipun panggihi Kanjeng Nabi Muhammad. Lho niku gak wong istimewa. Walah sampeyan niku kepengin ketemu Kanjeng Nabi lewat mimpi niku. Wangel. Lho niku gara-gara duwe utang iso ketemu Kanjeng Nabi. Lah nek kula jenengan saged ngipi paling kepethuk pacare, kepethuk grandong, kepethuk gendruwo. Lho niku saged panggih Kanjeng Nabi, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Di dalam mimpi apa yang Rasul katakan? Ya fulan atau ya Abdullah, ya Soleh, yang punya utang itu namanya Soleh. Ya Soleh, panjenengan besok pagi-pagi datanglah kepada Bapak Bupati. Untuk apa ya Rasulullah? Minta hutang kamu untuk disauri. Apa mereka akan percaya sementara mereka tidak pernah ketemu saya? Kalau tidak percaya, saya titip salam. Salam saya sampaikan kepada Bapak Bupatimu. Dia masih ragu. Kalau mereka masih tidak percaya, sampaikan. Di setiap malam mereka selalu membaca sholawat itu 1000 kali. Di setiap malam
itu Bapak Bupati. Akhirnya apa? Malam akan dipetuk itu, yang mau dipanggil itu, mau ditemui itu, dia itu lupa apakah sudah nyampe pada hitungan ke 1000 atau belum. Sampaikan bahwa pada keraguan kamu di dalam membaca sholawat tadi malam itu sudah sampai pada 1000. Sampaikan begitu. Ini pesan dari Rasulullah. Akhirnya apa, Bu? Datanglah beliau kepada bupati. Sampai di sana menemui di rumah dinas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Pak. Saya Soleh. Ada apa? Saya disuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan salam. Itu pertama. Bupati masih ragu. Apakah betul itu? Ternyata jurus yang kedua. Rasulullah katakan, panjenengan walaupun sudah menjadi bupati, di setiap malam panjenengan selalu membaca sholawat sejumlah 1000 kali. Cuman yang tadi malam itu panjenengan ada keraguan, apakah hitungannya sudah sampai pada 1000 atau belum. Mendengar pernyataan itu, bupati itu bergetar, akhirnya dirangkul dan menangis. Nangis bahwa ini benar-benar orang ini adalah orang yang pernah ditemui oleh Rasulullah, karena tahu persis apa yang saya lakukan. Saya lakukan setiap malam itu selalu membaca sholawat 1000 kali. Tadi malam itu saya agak ragu apakah sudah sampai pada 1000 atau belum dalam hitungan. Akhirnya dirangkul. Pak Soleh yang seperti itu akhirnya benar. Utangi 10 juta niku dipun sahur kalih Pak Bupati. Krana rasa bingahipun Bapak Bupati datang Pak Soleh, akhirnya bukan hanya 10 juta tapi dipun hadiahi arto kathahipun selangkung juta. Berarti 10 ditambah 25 jumlahnya menjadi 35 juta. Masya Allah, ini barokah dan dahsyatnya sholawat. Kemudian uang 10 juta yang dari Pak Bupati dan 25, 10 juta itu mau dihantarkan mampir kepada advokat atau pengacara atau hakim itu. Yang intinya adalah apa? Intinya adalah uang 10 juta itu mau digunakan untuk membayar hutangnya agar mereka tidak dipenjara. Akhirnya apa? Malamnya itu Pak Hakim itu juga ditemui dalam mimpi Rasulullah. Rasulullah berpesan, Pak Soleh itu jangan kamu penjarakan, kalau perlu kamu bebaskan. Akhirnya apa? Setelah Pak Soleh membawa uang 10 juta dengan niatan kepengen nyaur niku, akhirnya sampai di rumah itu apa yang terjadi? Dirangkul, mereka menangis karena malam itu mereka ditemui Rasulullah supaya mereka melepaskan agar Pak Soleh itu tidak dipenjara. Kemudian berangkatlah mereka kepada Pak Abdullah, orang yang dihutangi sebagai orang pertama itu. Akhirnya apa? Bapak pengacara menambah uang 10 juta. Hadiah maneh 10 juta. Jadi hakime itu lho krono saking senenge iku malah ora sida menjara, mohon ampun, mohon maaf atas perlakuan saya. Akhirnya dengan permohonan maaf, bukan maaf bil lisan saja, tapi dia sambil ngasih uang senilai 10 juta. Berarti 35 ditambah 10 menjadi 45 juta. Kemudian datanglah kepada Pak Abdullah yang terakhir. Pikirannya mereka akan dicaci maki. Mereka akan dimarahi. Yang terjadi apa? Bukan malah mereka dimarahi. Begitu tahu Pak Soleh datang dengan bawa uang, akhirnya Pak Abdullah itu menangis terseduh-seduh, menangis menjadi-jadinya. Mereka tidak lagi akan memenjarakan mereka, justru mereka akan memberikan hadiah kepada mereka, yaitu senilai 10 juta. Jadi duwe utang 10 juta malah jadi 55 juta. Ora sida dipen barokahe kula panjenengan maos sholawat. Dan ini adalah bukan cerita-cerita kancil nyolong timun, tapi ini cerita nyata. Cerita ini diambil dari Mau'izatul Hasanah Habib Soleh bin Mukhtar dari
malat. Ini asli, bukan rekayasa. Makanya penjenengan kalau punya masalah apapun, langsunglah kamu kepada baginda Rasul dengan panjatan doa solawat. Dengan panjatan solawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahan kesulitan panjenengan itu akan selalu dimudahkan. Dibarkah panjenengan ke saudara akan mau solawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malam ini saya ikut bangga. Kalau dulu saya di Tuban itu punya gabungan jamiah solawat 14 kalau dulu. Dari Bojonegoro Tuban itu sudah ada 14 yang namanya Badrul Hikmah era-era tahun 2000. Jadi saya itu jamiah solawatnya juga ikut Al-Mutakin Kecamatan Kota Bojonegoro pada waktu itu. Nah sekarang ini kami sudah menua sehingga kami sudah tidak lagi layak. Maka ada penerus-penerus seperti ini. Maka harapan saya masyarakat iki jek enek wong gelem maca selawat. Nudono masyarakat iki akan menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang senantiasa religi, masyarakat sing gampang ditoto. Makane teng desa niki alhamdulillah bocah kampung gelem ngapalo Quran ini menurut cerita teman saya. Begitu Pak ya. Jadi di sini masih ada yang mau apa itu jenenge ngapalo Quran, cah kampung cah sekolah SD. Ini nuduhno barokah. Makanya ini harus kita lakukan secara kontinu, kita lakukan secara terus menerus sehingga desa ini ada menjadi masyarakat yang makmur, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan karena nanti masih ada banyak solawat. Yang terpenting itu solawat. Yang terpenting solawat apapun dan bagaimanapun. Kalau penjenengan selalu bersolawat, ana jalisu man dzakaroni, sampean bakar dijejeri kalih istimewane tak ono maneh kejaba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qaul kafahuna qalilakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.